Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bagaimana sekarang keadaan? Dari CPP angkatan 11 melakukan melalui sekolah Anda dapat komunikasi saya biasanya kalau ada di rumah saya ada konflik aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Ketika siswa terlambat nanti punya niat tetap masuk sekolah atau bisa juga siswa berlari karena hal sepele dan ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan sekolahnya? Pertama untuk pasal bos jika ada dua komponen yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya biasanya mengajak beberapa atau tim dengan sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dan masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Seperti apa yang biasa jadi untuk langkahnya yang pertama menentukan semua informasi yang terkait untuk identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Terus yang kedua pertimbangan dampak keputusan yang akan kita putuskan. Terus diskusikan dengan tim, terus ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, buat tantangan lanjut untuk kita untuk diskusi tersebut. Apa saja yang paling efektif adalah melibatkan berbagai pihak dalam proses berkomunikasi dengan jelas dan yang transparansi dalam membuat keputusan juga mengikuti prosedur yang sudah ada dalam memastikan keputusan itu dengan prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan tantangannya termasuk antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan darurat dan ketidakpastian dalam memilih keputusan ada akan sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Atau jadwal tersebut dalam sebuah presentasi apakah Anda langsung menyelesaikan juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan untuk seperti apa yang untuk masalah jadwal itu tidak punya jadwal yang benar, tapi dalam menyelesaikan masalah kita ambil yang begitu ada masalah langsung kita tangani. Apakah seseorang atau apa yang dari tim yang kontak ataupun dari menuju pertimbangan etika yang jelas sangat membantu. Terkadang ini juga melibatkan dari orang tua karena terlibat sekolah ini banyak potensi yang dalam tersebut tidak menggunakan proses pengambilan dari sebuah hal yang apa yang dapat menarik dari pengalaman dan belajar keterlibatan komunikasi dan transparansi dalam mengambil keputusan sehingga keputusan apa yang kita ambil menjadi keputusan yang betul-betul bisa memuaskan semua pihak. Terima kasih atas ini, semoga ini bisa membuat saya mengerti kedepannya saya bisa meniru apa yang saya bisa lakukan di sekolah. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pariono. Alhamdulillah baik. Ini Bu, kami masuk dari CPP angkatan 11
mau mewawancarai Ibu tentang kebijakan yang Ibu alami di SDN 2 Anda Resmi. Siap, ya. Ya, Bu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Ibu alami? Oke, Bapak, terima kasih ya. Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik Pak dengan aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa terlambat tapi dia punya niat yang tinggi untuk tetap belajar, atau ada perkelahian antara siswa, atau kasus yang lainnya Pak Aryono. Yeah. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua penilaian yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim itu atau dari pengelola sekolah untuk saling berdiskusi Pak. Kami mempertimbangkan semua sisi supaya hasil keputusannya tidak menyakiti pihak lain. Artinya biar saling sama-sama terbuka. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oke, ada beberapa langkah yang saya tempuh ya Pak. Yang pertama, kami mengumpulkan semua informasi terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dari informasi tadi. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan kepada semua orang gitu. Yang keempat, mendiskusikan dengan tim ya. Yang kelima, mengambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Yang keenam, membuat rencana dalam melaksanakan keputusan tersebut Pak Paryono. Terus kalau apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di dunia itu? Oke, yang paling efektif Pak Paryono adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Melibatkan semua orang, tidak hanya salah satu pihak. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas, terbuka, transparan, gitu. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dengan prinsip aturan yang ada di sekolah, serta yang terakhir adalah memanusiakan manusia, Pak. Begitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangannya luar biasa banyak Pak. Konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat Pak. Yang kedua, tekanan dari luar nih, ada dari faktor eksternal ya, yang ingin masuk begitu. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian dalam memilih keputusan. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak Pak. Itu tantangannya. Terus apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Oke, saya memang tidak mempunyai jadwal tetap, Pak. Tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin bila ada masalah begitu. Tapi dengan prinsip kehati-hatian, terkadang gerusak-gerusuk gitu. Kemudian saya membuat rencana, memberikan tenggat waktu supaya terselesaikan serta fleksibel. Gitu Pak, saya tidak kaku. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, yang pertama adalah dukungan dari tim. Kalau tim kita kompak, solid kan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan ya Pak. Kadang saya juga melibatkan orang luar. Kalau dalam internal tubuh kita maka ada pihak luar. Misal ada komite, ada pemerintahan, gitu ya. Kemudian juga dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah Pak. Ada nanti siswa, kemudian guru, kepala sekolah, komite, dan yang lainnya termasuk mitra dari sekolah. Begitu, kami libatkan semua. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengawalan Anda pengambilan keputusan ini? Oke, yang saya ambil atau hikmahnya dari kegiatan ini, yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan, biar semuanya itu paham. Kemudian yang kedua adalah komunikasi efektif untuk memecahkan sebuah masalah. Saya juga belajar penting untuk mempertimbangkan semua aspek,
hasil dari keputusan itu supaya bisa diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang dirugikan gitu. Kemudian yang terakhir adalah fleksibel, ya, menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Jadi intinya bukan kaku, ya, jadi akan lebih mudah untuk mengikutinya. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas pengalaman Ibu. Semoga kelak bisa menjadi teman saya seperti Ibu. Mudah-mudahan bisa meniru Ibu dalam mengambil keputusan yang bijak seperti ini. Ya. Semoga sedikit seperti ini bisa memberikan bekal yang baik buat panjenengan. Sukses selalu untuk CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Terima kasih Bu atas masukannya. Mudah-mudahan besok saya bisa meniru Ibu atas mengambil kebijakan seperti Oke, ini. siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bu.